Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Vario ZR dengan kondisi sebelumnya itu standar dan ownernya pengen borap ke 62 mm. Dan ownernya juga udah nyiapin beberapa part-part sendiri untuk motornya. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan cek sound. Dan untuk suara mesinnya itu masih aman ya guys. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran di area CVT dan kita lakukan pengecekan satu persatu pada part-partnya. Dan setelah dilakukan pembongkaran dan pengecekan, overall kondisi CVT-nya itu masih aman sentosa. Dan nanti akan kita sesuaikan saat proses remap dynonya. Dan akan disesuaikan dengan selera si ownernya. Dan dilanjut untuk proses pembongkaran bodi dan perkabelannya. Untuk mempermudah proses pemisahan kerangka dari mesinnya. Dan tentunya kita lakukan juga pemisahan kerangka dari mesinnya agar mempermudah untuk proses penservisan si motornya ini. Jadi kita pinggirkan terlebih dahulu rangkanya ke sana. Nah, lanjut untuk tampak permesinan dari luar ada oli rembes-rembes ya guys, dan ditemukan kebocoran oli karena seal oil water pumpnya yang bocor karena usia, dan ini mengakibatkan oli bisa rembes atau kebocoran olinya keluar-keluar kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini tetap dibiarin, akibatnya oli itu bisa menyusut. Dan kalau misalnya dibiarin lebih lama lagi, ini bisa membuat mesin jadi rungkat seada-adanya karena kurangnya oli saat bekerja. Dan solusinya akan kita ganti part-partnya ini. Nah, kalian bisa lihat dari footage yang satu ini guys. Kalian bisa lihat kalau misalnya olinya tuh udah rembes di sekitar water pumpnya. Dan penyebab kedua oli rembes yaitu karena karet copheadnya yang udah getas dikarenakan usia. Dan ini bisa bikin oli rembes jadi lewat situ. Dan solusinya akan kita ganti baru. Sementara untuk tunjukkan ketengnya, kondisinya itu udah ambles dikarenakan usia juga, dan ini bisa mengakibatkan suara kasar pada motornya. Dan beralih kita ke bagian spoolnya, dan spoolnya itu masih standar pakai Vario 125 dan kondisinya ini masih aman. Tapi karena kita mau borap ke 62 mm dimana dibutuhkan kelistrikan yang lebih besar, jadi nanti kita akan mengganti spoolnya ke Vario 150 yang bisa menghasilkan listrik lebih besar. Dan kalau nggak diganti, efeknya bisa nggak kuat untuk di starter. Dan untuk throttle bodinya, kondisinya itu wajar pemakaian aja, dan nanti akan kita gantikan penyesuaian bore up untuk aliran udara dan bensinnya ini makin besar. Dan sementara untuk bloknya kondisinya masih aman banget dan kotor, wajar pemakaian aja. Nanti akan kita ganti blok baru penyesuaian dari si bore up-nya. Dan untuk pistonnya dia masih pakai yang standar dan kondisi ringnya udah macet, dan ini dikarenakan usia. Dan ini bisa mengakibatkan motor jadi ngebul tipis, dan solusinya akan kita ganti baru menyesuaikan bore up-nya. Dan untuk headnya masih pakai yang standar dan kondisinya burik, wajar pemakaian aja. Dan nanti akan kita ganti part head dengan owner yang bawa sendiri ya guys. Dan untuk noken asnya kondisinya masih aman sentosa, dan nanti akan kita ganti juga menyesuaikan bore up-nya ini. Dan rencananya akan kita racunin dan kita hipnotis supaya pakai RX7 Racing aja. Dan lanjut kita lakukan pembersihan pada dunia permesinannya ini secara keseluruhan, dan kita lakukan pembersihan menggunakan bensin dan carb cleaner. Ya, jadi begitu untuk Johan Beauty Clinic ini. Dan ini dia adalah tampilan dari head barunya merek Ahawan Racing ukuran 25-30. Dan untuk headnya ini kita lakukan porting polish ya guys. Dan set wat langsung kita lakukan proses porting polishnya oleh Dr. Hilman. Anjay. Jadi sekali lagi ngomong-ngomong, ini Dr. Hilman tuh udah kayak robot ya guys ya. Kalau kalian gak percaya nih, lihat nih hasilnya nih. Dar! Nah, hasilnya udah presisi banget, udah mulus banget, udah kayak di pabrikan ya guys ya. Jos ngeng jos pak. Dan selanjutnya kita lakukan proses gear clamp untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan proses ini nggak bisa disepelein ya guys ya. Walaupun kelihatannya sepele, tapi ini penting banget untuk menjaga kompresi dan performa motor kalian tetap aman. Dan selanjutnya kita lakukan proses squeeze dan buka kubah untuk mencegah terjadinya mentok antara head dengan si piston, dan bisa untuk menurunkan kompresi biar bahan bakar bisa pakai ron yang lebih rendah. Baiknya itu dari kita itu adalah angka 92. By the way, bagian yang ditunjuk itu adalah hasil dari squeeze-nya ya guys. Udah presisi dan udah rapi. Jos geng jos pak. Dan untuk pair clamp-nya kita pakein merek RX7 Racing tipe hard. Dan untuk block set-nya kita pakein merek BRT ukuran 62 mm.
mm. Dan ini udah dengan ring piston dan juga pistonnya. Dan karena pistonnya masih mentah, akan dilakukan proses pencoakan dan bubut ya guys. Dan saat wat langsung kita lakukan pembubutan dan pencoakan pada pistonnya yang masih mentah tadi. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan kembali keseluruhan pada permesinannya, dimulai dari blok hingga headnya dengan part-part yang baru tadi. Pertama-tama kita lakukan pemasangan pada bloknya dan kita sesuaikan si timing chainnya atau si rantai ketang. Dan lanjut pelan-pelan dan hati-hati kita lakukan pemasangan pada bloknya ini lewat si tusuk satenya. Nah, kita pasangin pelan-pelan. Nah, udah kalau udah kayak gini udah lebih enak dah. Dan tinggal kita kenceng-kencengin aja. Dan selanjutnya kita lakukan proses dial yang bertujuan untuk mencari angka durasi noken yang terbaik untuk si motornya ini. Tentunya pada proses ini kita udah menggunakan racikan kita sendiri ya guys. Oke, jadi tinggal kita setting kayak gini dan tinggal kita cari angka yang terbaik ya guys. Dan untuk water pumpnya kita pakein merek dari Jang Ebi. Dan untuk oil pumpnya kita pakein merek dari Ahawan Racing. Dan langsung saja kita lakukan proses pemasangan water pumpnya pada si mesinnya ini. Jadi tinggal kita pasangin bautnya seperti itu dan kita lanjut proses ke bagian selanjutnya. Untuk karet headnya kita pakaiin original dari Honda. Dan begitupun juga fan coolernya ini kita pakaiin original dari Honda. Dan selanjutnya kita lakukan proses pemasangan karet cop headnya ini. Dan tidak lupa tentunya kita oleskan lem pada permukaan si karet cop headnya ini guys. Oke, jadi kita oles-olesin kayak gitu. Nah, langsung aja kita pasangin ke mesinnya. Dan tentunya untuk pemasangan mesinnya ini udah kita pakaiin kunci torsi biar lebih presisi. Dan untuk cop headnya ini kita tentunya pakaiin juga baut-bautnya ya guys. Dan selanjutnya kita pasangkan kembali mesinnya dengan keraka motornya ini. Anjas, sat-set langsung kita pasangkan kembali ke tempat dia berasal. Dan selanjutnya kita lakukan pemasangan kembali untuk CVT-nya secara keseluruhan. Dan tentunya untuk part-part CVT-nya ini udah kita lakukan pembersihan secara keseluruhan dan mendetail juga ya guys ya, menggunakan carbo cleaner dan juga bensin. Oke, jadi tinggal kita rapihin aja, tinggal kita pasang secara keseluruhan pada CVT-nya dan kita lakukan proses pemasangan throttle bodinya. Dan untuk throttle bodinya kita pakein merek dari Canada ukuran 32 mm. Dan tanpa banyak diskusi langsung saja kita lakukan pemasangan pada throttle bodinya ini. Nah, untuk spoolnya kita pakein Vario 150 ori dari Honda ya guys. Dan sekali lagi spoolnya ini diganti karena untuk memperbesar aliran listrik yang dibutuhkan ya guys, karena motornya ini dilakukan pemborohan dan tentunya biar membantu mempermudah saat di starter motornya ini. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada spoolnya ini. Set kinclong berarti guys ya. Ya iyalah baru guys. Oke, jadi tinggal kita pasangin bautnya satu persatu sampai rapi dan presisi. Dan langsung saja kita cek sound kembali. Dan selanjutnya kita lakukan scanning terlebih dahulu untuk memastikan semua sensor-sensor motornya ini sudah aman sentosa. Dan hasilnya sudah aman semua ya guys. Dan setelah dilakukan scanning, kita turunin motornya untuk di test drive terlebih dahulu. Dan tentunya nanti akan kita remake dyno. Oke guys, jadi ini sedang dilakukan proses test drive dari motor Vario KZR yang bore up ke 62. Dan kebetulan tadi ada beberapa part yang owner bawa sendiri, mulai dari blok, head, sama dari noken tadi ya bang ya? Noken juga bang. Ya, sama noken. Dan ada perintilan lainnya juga. Tapi tadi ada juga yang dari bengkel kan ya bang ya? Ada. Ya. Ya. Oke. Dan sekarang sudah dilakukan test drive. Jadi kalau hasil dari bore up ini gimana bang sejauh ini sebelum diproses dyno? Udah lumayan sih ini mah. Dari motor kayak memang udah enak. Oke. Tinggal rapihin lagi aja di dyno. Tinggal di finishing aja ya di proses dyno ya nanti. Dan tadi owner itu memakai blok dari Vario 150 ya bang? Iya. Ya. Dari yang tadinya Vario KZR ini 125, tapi karena memang keperluan dari bore up, owner mengganti ke punya Vario 150 ukuran bloknya.
Dan tadi juga udah di servis dan udah dirapikan lah ya pas tadi proses. Tinggal dilanjut habis test drive ini adalah proses terakhir, yaitu proses dyno. Pokoknya tetap stay tune aja di video kali ini. Jangan lewatin juga proses dynonya, biar kalian juga tahu nanti hasil dari dynonya itu seperti apa dan nyentuh di berapa HP, sesuai juga dengan request gaya berkendara dari owner nantinya. Oke guys, ditunggu, tetap stay tune. Berapa giging 11? Rata-rata ya. Nah, sebelumnya owner itu menggunakan roller seberat 11 gram rata, dan kita revisi dengan roller RX7 Racing seberat 8 gram. Dan tentunya kita lakukan pergantian pada per CVT-nya ini. Kita revisi dengan RX7 Racing yang 1500 rpm. Dan ownernya minta tarikan bawahnya itu untuk pemakaian harian untuk ditingkatkan, karena doi butuh akselerasi katanya. Karena apa? Terlalu smooth RPM-nya. Gue lihat ini RPM ya, lihat warna coklat. Dianggap berapa? 8 ribuan. Untuk knalpot ini tuh nggak enak. Rel gede, RPM harus makin tinggi. Kalau mau tenaganya keluar lagi. Nah, terus ini berubah. Nah, sekarang lihat tenaganya. Dari sini udah berasa tegak kan? Oh, naik lebih tinggi kan? Karena dia ini apa ya, dari mappingannya juga, dari engine RPM-nya juga beda. Ya, nah dari sini aja ketemu 9.500, di sini sampai ketemu sama yang roller sebelumnya. Kan nggak? Nggak ada down. Oh sebelumnya kan nih. Turun dulu ya? Nah, tuh harusnya mereka lama banget, kelamaan. Jadi knalpot tuh gede banget. Istilahnya lo pakai pipa, udah gede banget. Jadi naik ke atasnya kelamaan, tenaganya juga keluar. Nah, sedangkan tadi gue tanya lo maunya gimana nih? Galak pokoknya. Nah, jadi hasil remap dyno sebelum di bore up itu sekitar 9,1 HP. Dan remap dyno kedua setelah kita bore up dan revisi CVT, karena ownernya tadi request, owner itu mau tarikan bawahnya itu lebih galak. Dan hasil akhirnya itu udah kena di 18 horsepower. Oke, jadi kurang lebih ceritanya seperti itu untuk pembore upan si motor Vario ini. Oke, mau dibuatkan konten apa lagi? Komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan juga nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau kita udah rilis video Jos Ngeng Jospar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.